Oke. Eh, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Ketika ada ini paling sering kasus yang paling sering kita hadapi. Ketika ada anak yang terlambat masuk di kelas Bapak Ibu kira-kira melakukan apa? Yang spesifik, tabel. Apa yang ibu lakukan biasanya kalau misalkan anak terlambat? Ini yang kontekstual saja. Kalau saya pribadi biasanya anak kalau terlambat, otomatis saya panggil, terus kemudian saya tanya, kamu kenapa terlambat? Nah, terus kemudian nanti sudah tahu alasan apa sampai dia terlambat, ya sudah saya suruh dia. Terima kasih. Ada lagi mungkin bapak-bapak mewakili ya, karena ada tadi ibu, jadi bapak-bapak mungkin mewakili yang bapak lakukan ketika misalkan ada anak bapak yang terlambat. Nah, kebetulan tadi sudah dijawab Ibu Astuti sama. Ya, jadi kalau misalnya ada anak terlambat, ditanya kenapa terlambat. Ya, kalau misalnya alasannya memang masuk akal, ya, kita tidak akan memberikan hukuman. Misalkan selanjutnya dia lakukan berulang-ulang, dia lakukan 4-5 kali setiap hari. Kira-kira apa yang kita lakukan? Solusi pecahannya kira-kira apa? Setelah kita panggil, kira-kira kita berikan dia apa? Enggak, biasanya kan kalau anak-anak SD itu sebenarnya bukan mereka yang terlambat, mereka tetap terlambat diantar. Jadi ya di situ persoalan dia. Nah, orang bukan ya. Makanya biasanya kita tanya kenapa terlambat, saya terlambat di antar ibu atau apa? Ya, jadi begitu. Kebanyakan dari orang tua. Iya, orang tua yang terlambat sebenarnya. Ya. Makanya kalau di rumah sendiri, kalau di rumah sendiri kan anak saya juga kelas 3 di sini. Malah dia selalu mengingatkan, ayah itu sudah terlambat, dia sudah melakukan dia. Saya baru mandi. Iya, terus saja. Jadi gurunya salah, bapaknya lebih salah. Iya, betul sekali. Jadi kebanyakan faktor terlambat anak itu kebanyakan dari kehidupan keluarganya. Karena sebenarnya kalau faktor dari diri sendiri, memang dia mungkin sudah memiliki motivasi. Saya harus cepat ke sekolah karena saya malu kalau dilihat teman-teman saya. Saya harus cepat ke sekolah karena nanti ibu guru saya bilang begini, bilang begitu dan sebagainya. Nah, ada sebagian besar tidak di sini, kemungkinan mungkin ada di sekolah saya, di sekolah manapun itu, di sekolah lain yang terkadang ada anak terlambat lalu masuk kelas, kemudian disuruh berdiri, mengangkat kaki satu tangan di depan, ataukah disuruh pungut sampah, ataukah disuruh berdiri menghadap tiang bendera lalu disuruh hormat, kan ada yang seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang menurut kurikulum Merdeka bahwa ada 5 posisi kontrol guru yang sebenarnya hampir kelima ini pernah kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu itu adalah posisi kontrol penghukum. Biasanya kita di posisi penghukum ini biasanya kalau ada anak-anak terlambat kita, mungkin saya pernah melakukannya, biasanya kita marah-marah. Kamu kenapa terlambat? Pokoknya kita menghardik, bicara dan sebagainya itu kita bawaannya marah-marah. Dengan tujuan apa? Supaya anak ini merasa takut dan tidak mengulangi apa yang dilakukannya hari itu. Akan tetapi kita tahu apa sebenarnya akibat dari perbuatan kita itu. Akibatnya adalah anak itu akan memberontak dalam hatinya, walaupun tidak disampaikan kepada Bapak Ibu. Dalam hatinya, walaupun saya terlambat besok, biar nih deh, terlambat juga besok saja deh, karena pada akhirnya guruku akan begini terus nih deh. Dia akan jadi pemberontak dan dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Dampak jangka panjangnya ketika
kita menjadi, maaf selalu salah tulis, kita menjadi guru yang tipe penghukum adalah anak menjadi kurang percaya diri. Jadi dia ketika datang ke sekolah karena dia malu selalu ditegur, selalu dimarahi, maka akibatnya dia akan menjadi kurang percaya diri. Kita cari tahu atau orang tuanya di rumah cari tahu kenapa anak saya ini malas ke sekolah. Kenapa? Lalu kita misalkan guru tidak mau tahu. Emang malas nonton itu, nonton itu, selalu terlambat, sudah 5 kali dia terlambat. Malas memang dia itu ini dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa dampak psikologis terhadap anak ini, dia akan menjadi rendah diri, menjadi tidak percaya diri, menjadi pemalu, menjadi pemarah. Itu dampak jangka panjang terhadap kalau kita memposisikan diri kita sebagai tipe guru yang penghukum. Lalu yang kedua, ini tadi, dampak pada murid adalah mengulangi kesalahan yang ada. Jelas, coba Bapak Ibu berpikir dengan kasus-kasus yang selama ini Bapak Ibu hadapi, dampaknya murid-murid yang biasa terlambat itu adalah murid yang sama. Pasti murid yang sama. Dia terlambat kemarin, lalu terlambat lagi besoknya itu kebanyakan adalah murid yang sama. Dikarenakan kenapa? Karena kebanyakan kita memarahi dia walaupun tidak membentak, tapi kita memarahi dia dan sebagainya, menghukum dia. Itulah yang terjadi. Lalu berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Itu tipe guru yang kedua. Biasa kita bilang begini, apa yang kau pikirkan? Misalkan Bapak Ibu yang sudah di tingkat kelas 6 SD atau kelas 5 SD, Bapak Ibu menyampaikan, apa yang orang tua mengharapkan? Masa kamu seperti ini terus? Misalkan dia bandel dalam kelas, sebenarnya orang tuamu ini pasti akan kecewa melihat kamu seperti ini. Bapak, Ibu, dan saya sendiri tidak berpikir bahwa dampaknya ke anak ini dia akan merasa bersalah dan tidak berguna. Pada akhirnya yang saya ceritakan adalah jangka panjangnya, dampak psikologis jangka panjang terhadap anak-anak jika kita memberikan perlakuan atau posisi kita memposisikan diri kita pada posisi seperti ini. Misalkan contoh-contoh seperti ini. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Ataukah dalam bahasa kita sehari-hari, capek sekali matanya Kina. Sudahlah, jangan lari-lari nak. Capek Mika sampaikan. Kita panggil anak itu karena dia bandel dalam kelas, karena dia tipe anaknya agresif atau hiperaktif. Lalu kita panggil ke depan, di depan semua teman-temannya, kita sampaikan, kenapa begitu nak? Capek sekali mah ini. Saya dari pagi kamu mengajar sampai sekarang ini, kita itu tidak mengerti sama saya. Kalau lari-lari atau berkeliaran di luar, apa nak bilangin kak nanti ke kepala sekolah? Karena saya tidak bisa kontrol Kina. Ataukah nanti nak bilangin kak ini dan sebagainya. Capek kita sampaikan Kina. Anak ini akan merasa dirinya tidak berguna karena selalu disampaikan dengan kata-kata negatif seperti itu. Sama halnya ketika kita sampaikan bahwa apa nih jadinya kecewa orang tua tak, nah kalau kita begini, apa harapannya orang tua tak, ini nih kayak harapan orang tua tak, begitu. Nah kata-kata seperti ini yang akan membuat anak merasa tidak berguna dan merasa rendah diri. Akibat jangka panjangnya itu tidak berdampak pada tingkatan SD, SMP, tapi mungkin dia akan berdampak ketika dia di tingkatan SMA atau di perguruan tinggi. Dia akan menjadi anak yang selalu merasa rendah diri dan selalu merasa bahwa dirinya itu tidak berguna dan takut melakukan sesuatu. Kebanyakan dari anak-anak yang selalu dibuat merasa bersalah itu kebanyakan adalah mereka menjadi anak yang pembohong. Kenapa? Karena takut mendengar kata-kata yang selalu negatif terhadap dirinya, dan sebagainya. Sehingga untuk menghindari hatinya sakit, dia menjadi anak yang pembohong. Kenapa kita bina? Dia mencari alasan supaya alasan itu bisa diterima orang yang ditemani bicara, supaya dia tidak mendapatkan kata-kata yang negatif tadi. Nah itu. Lalu kemudian posisi teman. Nah,
dalam posisi kita sebagai teman ini ada bagusnya. Biasanya kan kita sebagai guru supaya anak bisa menerima kita, supaya dia bisa senang belajar di dalam kelas, itu kita memposisikan diri kita sebagai layaknya teman. Akan tetapi ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman bagi anak-anak itu adalah dia akan menjadi ketergantungan. Kenapa? Karena dia merasa sangat nyaman terhadap kita. Akibatnya dia tidak nyaman terhadap orang lain karena yang dia anggap itu hanya ini saya ibu guru favoritku, ini saya bapak guru favoritku. Dia itu di sekolah yang paling suka karena dia itu yang mengerti sekali Kak, bisa Kak bercerita, bisa Kak bercengkrama, bisa Kak bersenda gurau sama dia. Akan tetapi ketika bapak ibu tidak ada, akibatnya si anak ini akan menjadi orang yang seperti kehilangan hidup karena dia tergantung sama bapak ibu. Dia naik ke kelas misalkan dari kelas 3 naik ke kelas 4 misalkan. Lalu kemudian dia tidak mendapatkan guru yang sama ketika dia di kelas 3. Dampaknya ketika dia di kelas 4 dia akan malas belajar, dia akan malas datang ke sekolah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sudah nyaman ketika dia di kelas 3 dan bahkan dalam hatinya dia mengatakan bahwa kenapa sih tidak tinggal kelas saja? Tuh saya nyaman, saya 1 tahun datang di kelas 3, ternyata saya nyaman dengan ibu guru wali kelas saya itu karena dia bisa jadi teman saya. Memang dampak positifnya ada, tapi dampak negatifnya yang itu tadi, dia menjadi ketergantungan. Apalagi dampak negatifnya, bapak ibu ketika bapak si anak ini melakukan kesalahan, lalu bapak ibu memberikan konsekuensi, bukan hukuman ya. Bapak ibu memberikan konsekuensi, lalu si anak ini pasti akan kecewa. Pasti di saat itu dia akan langsung down. Kenapa? Karena selama ini dia harapkan bahwa ibu ini sangat mengerti saya. Dia ini, ibu ini, dan bapak ini, dia yang paling tahu dan paling memahami saya. Kenapa dia sampai begitu lagi sama saya? Kenapa dia perlukan saya seperti guru-guru lain? Dia akan kecewa dan dampaknya kemungkinan dia akan malas lagi ke sekolah. Malas ke sekolah atau malas belajar. Itu dampak negatif dari kita posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau itu kebanyakan dari kita juga melakukan hal ini. Kita mengandalkan data-data. Data-data apa misalkan? Kita di dalam kelas ada catatan-catatan kita, catatan kehadiran. Nah, ada si A, si Budi yang datang terlambat. Lalu kita sampaikan, Budi, saya lihat, saya buka catatan kamu. Saya lihat, Budi terlambat 1, Budi terlambat 2, Budi terlambat 3. Kamu sudah 3 kali terlambat. Berarti ini kalau dalam posisi sebagai seorang pemantau itu dia terkadang suaranya datar, tidak keras, tapi tidak lemah lembut juga, tapi dia terkadang datar. Nah, terkadang dia seperti ini. Budi, saya lihat kehadiran kamu ini, kamu sudah 3 kali terlambat. Jadi kamu harus ada konsekuensi yang harus kamu penuhi. Karena aturan kelas kita tidak boleh ada yang terlambat. Seperti itu. Biasa kan kita lakukan seperti itu? Ya, biasa. Lalu kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini yang ibu tadi sudah lakukan. Tapi tahapannya belum saya dengar sampai akhir. Ibu dan bapak sebenarnya semuanya sudah lakukan. Hanya saya memperkenalkan bahwa yang bapak ibu lakukan selama ini adalah memang bapak ibu sudah memposisikan diri sebagai seorang manajer. Kita sebagai seorang manajer, ketika anak berbuat kesalahan, itu kita memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Apa penyebabnya nak? Kenapa kamu melakukan hal ini? Kita menggali informasi kepada si anak ini, termasuk bapak tadi dan ibu-ibu tadi yang menggali informasi kepada anak-anak sampai bapak ibu tahu bahwa ternyata anak-anak terlambat selama ini itu bukan karena faktor mereka, tapi karena faktor orang tuanya. Sudah betul sekalian bapak ibu lakukan. Menggali informasi. Nah, selanjutnya yang dilakukan ketika bapak ibu sudah menggali informasi adalah
kesalahannya. Tapi nanti itu dijelaskan di segitiga restitusi oleh rekan saya ya. Tapi saya jelaskan dulu posisi kita sebagai seorang manajer, yaitu bagaimana kita memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk lebih memiliki problem solving yang bagus, membuat mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, membuat mereka mandiri, berpikir apa yang akan mereka lakukan ketika mereka berbuat kesalahan itu. Jadi mereka sendiri yang berpikir. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka buat. Sehingga bukan kita yang kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan konsekuensi, akan tetapi kita membuat sebuah kesepakatan atau kita meminta murid itu untuk menyampaikan, Ibu kalau salah kak, begini kak nanti. Misalkan kita tanya, nah kamu kenapa sering terlambat? Bu, orang tua saya lambat mandi, baru dandanannya ini 5 kali nah pakai itu lipstiknya, 4 kali nah pakai itu bedannya, 3 kali nanti itu kudungnya, jadi terlambat gak datang tadi pagi. Itu kan dia sampaikan. Lalu kemudian kita tanya, apakah itu salah yang kamu lakukan yang kamu terlambat? Pasti dia tahu bahwa iya saya salah kak Bu. Kira-kira kamu mau memperbaikinya seperti apa? Nah tentu dia akan mencari solusi sendiri. Mungkin dia berpikir begini, saya akan sampaikan ke orang tuaku, saya yang akan walaupun kelas 1 SD kan dia sudah bisa bicara dan dia bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemungkinan dia akan sampaikan ke orang tuanya, begini, Ibu, Ayah, jangan minta lagi deh, cepat-cepat bangun besok subuh, besok karena malu sekali gak saya kalau terlambat gak datang ke sekolah. Nah tanya terus ke ibu guruku, pak guruku, baru malu gak juga sama teman-temanku. Kan jelas orang tuanya juga berpikir begitu. Nah itu dia mencari solusi sendiri dan itu dia sampaikan kepada guru. Jadi bukan guru yang memberikan solusi tapi si siswa ini sendiri. Nah itu tadi apa kaitannya dengan motivasi? Itu terkait dengan motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri sendiri. Dia punya kesadaran sendiri bahwa kalau saya datang terlambat itu berarti saya melanggar sebuah aturan. Dia sadar bahwa ada aturan yang dia langgar ketika dia datang terlambat. Kalau motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, tadi kita memberikan hukuman, kemudian dia datang tepat waktu selalu, itu tidak akan berjangka panjang, Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketika guru itu sudah tidak memberikan peraturan itu atau guru itu misalkan dia datang terlambat karena takut ada guru piket yang berdiri di sana, lalu kemudian takut sama guru piketnya, maka dia tiap hari selalu datang tepat waktu. Ketika dia tahu bahwa bukan guru itu yang piket, maka dia kemungkinan akan malas-malas datang karena dia pikir bukan guru ini yang piket, saya bisa datang lambat-lambat. Itu karena motivasi eksternal yang ada, karena dia takut dihukum. Jadi supaya anak-anak bisa disiplin, dia diberikan motivasi intrinsik dari dalam, kesadaran dari dalam dirinya sendiri supaya bisa mematuhi atau bisa disiplin dan menjalankan semua tata tertib yang ada di sekolah. Barangkali seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena saya menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru dan yang paling bagus kita terapkan dan paling ideal kita terapkan di sekolah adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Paling kita hindari dan kalau misalkan selama ini kita pernah lakukan, sebisa mungkin kita minimalisir atau kita hilangkanlah posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah. Karena ini dampak psikologis panjangnya ke depannya ini mungkin tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu sampai kelas 6 SD mungkin Bapak Ibu tidak lihat apa dampaknya, tapi kemungkinan anak ini akan berdampak ke depannya. Dan itu karena kita sebagai guru kita punya tugas mulia untuk mendidik karakter anak. Jadi bagaimana kita bisa mendidik dia supaya dia bisa menjadi murid yang berguna bagi bangsa dan negara, agama, keluarga, dan
dan masyarakat. Itu ya Bapak Ibu, saya akhiri, mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Masna. Selanjutnya mungkin ya untuk menghemat waktu kami Kita tidak boleh melakukan diskriminasi kepada peserta didik. Contoh misalnya, kalau ada peserta didik misalnya kita lihat kondisi sosialnya atau status sosialnya tidak mumpuni pada lingkungan kita, misalnya ada yang berkebutuhan khusus, kemudian ada yang dari segi status sosialnya dibilang miskin lah, ada yang kaya, ada yang berada. Sebenarnya kondisi yang seperti itu tidak boleh didiskriminasikan kepada peserta didik kita, karena kita tahu bahwa peserta didik itu sama di mata kita. Nah itu, makanya ada namanya power. Jadi peserta didik itu memiliki kekuatan untuk diakui pada waktu di lingkungan sekolah. Nah, kebebasan ini bukan berarti kita bebas untuk melakukan apa saja, tetapi dalam artian bahwa kebutuhan akan kemandirian dan otonomi kita. Jadi apalagi kita tahu bahwa sekarang itu merdeka belajar, kita tidak boleh diikat oleh apapun atau siapapun. Tetapi ingat, kebebasan di sini artinya bukan berarti kita bebas untuk melakukan apa saja, tetapi ada sesuatu yang mengikat diri kita tanpa ada sesuatu yang bisa mencokoki diri kita dalam artian ini. Jadi ingat, ada kemandirian dan otonomi dan harus kita terapkan dalam diri kita. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan, jadi fun. Nah, kesenangan ini biasanya itu melekat pada diri peserta didik, karena siapa yang tidak mau senang, siapa yang tidak butuh senang? Kita semua butuh namanya kesenangan. Karena ketika misalnya kita tidak senang, tidak ada kegembiraan dalam hati kita, maka secara psikologis maupun fisiologis pasti itu akan berpengaruh. Contoh misalnya, kalau misalnya ibu dan bapak guru yang menemukan seorang peserta didik yang loyo, lemah, terus datang ke sekolah, pasti ada sesuatu yang dia butuhkan yang bersifat senang dan gembira. Ada sesuatu yang berpengaruh dirinya yang membuat dia tidak senang pada waktu itu. Ketika misalnya dia datang di sekolah, akhirnya dia lemah, lesu, tidak bergairah, tidak bersemangat untuk proses belajar. Yang pertama dan akhir, tentu dalam benak kita, di dalam pikiran kita ada tentunya ada refleksi yang bisa kita ambil, ada kesimpulan yang bisa kita ambil sendiri. Nah, dalam segitiga restitusi ini mungkin seperti sesuatu hal yang baru kita dengar, apa itu restitusi. Ya, tadi sudah dipaparkan secara singkat oleh Pak Aziz. Ya, namun saya akan membahas lebih lanjut lagi. Ya, restitusi ini adalah metode ya untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Karena selama ini kita menganggap disiplin itu adalah sebuah aturan yang harus ditaati. Ternyata tadi dipaparkan bahwa kita harus mengubah paradigma itu, bahwa disiplin itu sendiri adalah proses siswa belajar untuk menemukan sesuatu yang baru. Jadi ketika siswa itu menemukan sesuatu yang baru, itulah yang dikatakan dengan disiplin. Nah, restitusi ini berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan dan tidak fokus pada masalahnya, tetapi kita membantu siswa, menuntun siswa untuk mencari solusinya. Ya, sesuai dengan tugas kita sebagai pamong atau guru, kita harus menuntun siswa. Bukan sebenarnya menggurui siswa, tetapi menuntun siswa untuk ya mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatannya yang setinggi-tingginya. Jadi kalau kita sudah memahami ini, bahwa kita ini menuntun, tentu tidak ada lagi kekerasan baik fisik maupun verbal kepada siswa. Jadi kita menganggap, jangankan siswa, anak kita di rumah saja, ya kadang kita tidak menuntun mereka. Apalagi orang yang bukan kita lahirkan dari rahim kita.
Kadang kita merasa tidak ada ikatan batin dengan siswa kita, sedangkan anak kita di rumah sering kita pukul, kita marahi, ya kan? Nah, itulah. Nah, kemudian restitusi ini mengajak murid untuk mengidentifikasi atau melihat kembali apa tadi yang dia telah lakukan. Jadi tidak hanya sekedar mengatakan dia salah, kalau besok dia lupa lagi lalu dilakukan lagi. Dan itu tetapi dia mengambil kesimpulan bahwa apa yang harus saya lakukan besok supaya saya bisa lebih baik. Itulah tujuan dari restitusi, supaya dia memiliki karakter kuat kembali ke dalam kelas. Ya, bukan dipisahkan dari komunitasnya. Ketika kita menghukum, hei kau keluar kau, jangan kau masuk sampai selesai pembelajaranku. Itu kita memisahkan mereka. Adakah proses pembelajaran di sini? Adakah hikmah yang dia bisa petik? Mungkin saat itu dia seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Hasna, hatinya tersakiti. Bahkan kalau sampai dia bawa sampai tua kita ini, tentu kita pasti ingat dulu siapa guru kita yang pernah menyakiti kita, ya toh? Siapa guru yang pernah menendang saya pernah ditendang. Karena semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kita menjadi guru, tentu juga kita pernah menjadi siswa dan pernah kita melakukan kesalahan. Bahkan mungkin kalau kita lihat siswa kita salah, mungkin kita bisa merenung, lebih parah saya dulu, ya mungkin, tapi kita tidak mau mengakui itu, ya. Nah, kesalahan, saya tanya Ki, Abe, kesalahan itu dibutuhkan atau tidak untuk murid-murid kita? Apakah selama ini kita menganggap murid kita ini jalannya lurus terus atau benar terus? Lalu kita butuh kesalahan, kita butuh murid yang salah. Bisa juga dibutuhkan supaya menjadi pembelajaran bagi yang lain. Kesalahan bukan hukuman, kesalahan. Apakah kita butuh kesalahan? Ya, kesalahan itu kadang orang itu kuat keyakinannya kalau dia dulu berbuat salah, ya kan? Kenapa ada namanya kata taubatan nasuha di dalam Al-Quran? Kenapa ada kata taubat? Ya, orang dikatakan taubat kalau dia meyakini bahwa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan, ya kan? Kalau dia berjanji sedalam-dalamnya bahwa tidak akan lagi melakukan kesalahan itu dan melakukan sebuah perbaikan, digantikan dosanya, kesalahannya yang lalu digantikan dengan sebuah kebaikan, itu sebuah kebaikan, itulah namanya taubat. Sejalan dengan ini restitusi. Siapa yang mengajak kita untuk berbuat baik, kita kembali kepada Al-Quran dan kita kembali kepada hadis. Begitu juga dengan siswa kita. Siapa yang menuntun dia untuk berbuat lebih baik dan menyesali perbuatannya, meyakini apa yang dia tidak tunjukkan, keyakinan kelas apa yang dia tidak tunjukkan, adalah kita sebagai seorang guru di dalam kelas. Kita yang menuntun murid kita untuk mereka meyakini keyakinan kelasnya untuk kembali dan berbuat. Itulah yang namanya nanti masuk ke dalam langkah-langkah restitusi. Ya. Jadi sejalan, ciptakan suasana positif. Jadi sebelum kita merestitusi anak, melakukan proses restitusi, Bapak Ibu, Abe, kita jadikan dulu itu lingkungannya positif. Janganlah belum masuk kantor di ruang guru baru dipanggil saja, kau mengaku sebentar nak, harus memang kok, sebentar menghadap kok, baru bilang begitu saja sudah buyar ini apa? Tak lama itu bikin lagi kesalahan baru, pergi lagi bolos, karena dia hindari kita. Ya, itu jadi sudah satu kesalahan, ditambah lagi kesalahan berikutnya, ditambah lagi kesalahan berikutnya, mungkin berbohong lagi sama orang tuanya lagi di rumah, kenapa kok pulang cepat? Padahal dia takut menghadap, dia bilang pulang guru-guru rapat nih, ya tambah lagi punya kesalahannya kan, seperti itu. Jadi ciptakan dulu suasana positif, biarkan dulu mereka berbuat salah, tegur saja dengan baik, kemudian panggillah mereka dengan baik. Karena seperti itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak pernah dia itu menghukum manusia, tetapi sebelum dia memberikan nasihat sebelumnya. Kemudian ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Kemudian beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Jadi ketika murid itu dipanggil, kita tuntun mereka untuk memikirkan bagaimana saya besok, apa yang harus saya lakukan besok. Nah, ini dia langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itulah tadi kita harus ciptakan dulu suasana positif dan kita katakan kepada mereka, nah,
Kenapa saya panggil kita sini? Nah, kamu pasti sudah berbuat salah. Ya, setiap orang itu pernah berbuat salah. Jadi jangan menyudutkan dia bahwa dialah satu-satunya orang yang bersalah. Tentu kita semua pernah punya salah, termasuk kita sendiri sebagai guru. Nah, kamu juga bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Saya juga pernah melakukan itu. Jadi siswa itu tidak merasa takut lagi untuk bercerita nanti lagi jalan lagi, untuk berpikir. Karena kalau orang lagi tegang, pasti dia tidak akan bisa berpikir. Ya, dipaksa sekalipun kalau tegang di situ tidak akan pernah jalan otaknya itu. Ya, itu sudah naluri. Kapan kita tegang seperti ini mau berdiri di depan umum, kalau tegang ya pasti kita tidak tahu apa mau dibilang. Ya, apalagi kalau kita takut. Ya, kemudian langkah kedua yaitu validasi kebutuhannya. Nah, kita tanya, tadi kamu melakukan kesalahan ini. Nah, pasti ada alasannya kau lakukan itu. Cerita nak, apa jadi alasanmu apa? Nah, kalau anak kita sudah ungkapkan itu, maka koneksikan dengan apa kebutuhannya. Oh, ternyata yang anak ini kurang dari sayang. Ya, contoh kasus, saya mengajar. Ada anak saya tidur di sana. Ya, saya videokan saja semua. Saya biarkan dulu tidur di dalam kelas. Saya tidak langsung ambil kapur atau langsung lempar. Tidak, saya biarkan saya dulu tidur. Ya, ketika dia sadar baru saya panggil. Ada videonya di sini, matanya masih merah waktu saya panggil, saya restitusi. Ya, baru saya tanya, kenapa kau tadi tidur kok tadi? Kalau dia mau nyangkal ada video bisa, tapi dia jujur karena dia tidak tahu sama saya. Nah, dia bilang, iya bu itu kata dia. Baru dia bikin alasannya, kenapa tadi tidur? Coba apa alasanmu? Oh, tadi malam bu hujan, saya jaga air karena musim banjir di kampungnya. Ya, karena di Salutete pak. Jadi saya tidurnya juga di masjid tuh. Loh, kenapa kok di masjid tidur? Ya, basah spring bedku belum kering. Nah, itu kan. Jadi jangan langsung, kasih bangun teman, kasih kembali. Nanti ketemu di ruang bebek. Nah, begitu itu bisa saja dia sudah lakukan kesalahan berikutnya. Jadi kita pahami itu anak. Lalu setelah itu, tadi yang diajarkan tadi nilai-nilai kesepakatan ya. Jadi setelah mereka belajar nilai kesepakatan, tuntun dia untuk menimbulkan nilai apa yang tadi saya tidak tunjukkan. Nah, dia bisa jawab. Saya tidak menghargai guru. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Besok saya akan cepat-cepat sarapan dulu sebelum saya masuk kelas. Jadi dia sudah tahu itu. Tadi kan dia tidak sempat sarapan. Jadi berikutnya seperti itu. Ini agak lama. Lalu setelah itu ya kita setelah dia buat kesepakatan, maka kita masukkan dia kembali ke dalam kelas. Kalau ini duduknya yang tidak sopan di dalam kelas ya, angkat dua kakinya ini disuruh salaman kepada kita ya. Jadi dia tidak cedera perasaannya bu ya. Jadi ketika kita memberikan restitusi, fokus betul pada solusinya bukan masalahnya. Jadi kita tidak menyimpan. Ketika dia makan kembali, kita bilang, makan kok lagi. Berarti kalau kita bilang makan kok lagi, berarti kita fokus pada masalahnya bukan solusinya. Jadi kalau dia lakukan lagi, kita panggil lagi, kita berikan lagi solusi. Seperti itu. Yang namanya juga manusia, pasti kita kan manusia sama-sama. Makanya di awal itu kau lakukan kesalahan, saya juga pernah punya salah. Ya kita umur ini pasti banyak kesalahan yang kita lakukan, ya kan? Nah, oleh karena itu jangan menghakimi siswa yang baru umur belasan tahun. Nah, kita ini sudah puluhan tahun banyak kesalahan, tapi tidak ada orang yang berani menghakimi kita. Tapi kita yang berani menghakimi murid. Nah, jangan mencederai perasaan murid sehingga ada pengalaman bu. Saya ada anak murid saya tamat tidak selesai tamat sekolah. Kenapa? Karena perasaannya itu cedera sehingga dia jangankan mau lihat sekolah, apalagi mau lihat gurunya yang cedera itu. Nanti dia terus terang pada saat sudah tamat, temannya sudah tamat, saya ketemu dia, saya kan mengajar sudah 18 tahun. Saya ketemu dia angkatan ketiga dari sekolah saya bilang, kau dulu tidak tamat kok kayak jadi. Bilang, tidak bu, kenapa kok ya? Situ baru saya tanya, kenapa? Apa yang mendasari itu? Karena kita waktu itu belum ada namanya restitusi, belum ada. Ya, dia baru terus terang, saya sakit hati bu, saya tidak bisa lihat itu mukanya ibu guru di sekolah. Kenapa? Saya disiram air
comberan, air bekas makpel, hanya karena saya tidak hafal kali-kali. Yang kelas 3 SMP disiram air papel, itu karena kita sebagai seorang guru tidak memiliki kontrol, ya. Hanya karena begitu kita siram, akhirnya besok sampai hari ini dia tidak tamat SMP, mau lanjut cari kerja di Morowali tidak bisa karena tidak ada ijazah SMP-nya. Nah, itulah sehingga kita sebenarnya ini kalau melakukan hal itu jangan dikira Bu itu adalah sebuah dosa, ya. Kenapa kita membiarkan anaknya orang ya rugi kalau dia tidak bisa belajar. Nah, dia bisa jawab, oh saya tadi tidak disiplin, tidak menghargai ibu karena saya tadi tidur di dalam kelas. Seperti itu. Lalu kira-kira besok masih mau tidur nak ya? Tidak Bu. Kita ajar dia untuk memikirkan apa kira-kira solusinya supaya saya tidak mengantuk lagi. Ya, seperti itu saja Bu, restitusi. Setelah itu mereka meyakini nilai apa yang akan dilakukan, apa solusinya dan apa langkah berikutnya. Itulah namanya menanyakan keyakinan. Itu namanya restitusi. Lalu kita kembalikan dia kembali ke dalam kelas untuk belajar. Itu bedanya dengan hukuman. Jadi restitusi itu adalah anak-anak belajar dari kesalahannya. Jadi kesempatan terbaik untuk anak menyadari akan kesalahannya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan tampilkan dari sisa waktu yang ada. Kalau ada video saya tadi. Oh, jadi tadi yang sambil. Saya akan tampilkan contoh restitusi yang saya lakukan. Di situ nih. Ada di YouTube ini. Nah ini kasus pertama. Ini kasus pertama Bu, dilihat anak-anak saya sedang mengajar, ada yang sembunyi makan kue dari dalam laci. Ya, tentu ini pernah kita alami dalam kelas ya, seperti ini. Nah itu, saya cuma saksikan seperti itu, ya, saya potret lalu ini. Nanti setelah dia sadar bahwa saya ya, langsung dia simpan kembali di lacinya, lalu saya kasih jempol saja. Ya, saya tidak langsung marah karena kalau kapan kita kesal satu kali pada anak ini, maka rusak semua skenario pembelajaran hari itu yang kita susun baik-baik di rumahnya kan. Habislah sudah yang lain, merugikan yang lain. Ya, atau saya juga tidak kasih keluar, kau keluar dulu makan kasih habis itu tidak. Ya, dia diusahakan saya bagaimana supaya dia pasti dia takut ditahu tuh. Jadi kalau menghadap ke kita, ya kasih arahan untuk simpan. Nah ini proses restitusinya. Setelah jam keluar main saya panggil, baru saya berikan restitusi dengan menggunakan langkah-langkah tadi. Ya nanti diambil apa saja yang ditanyakan. Yang pertama saya tanyakan tadi itu kamu melakukan apa nak? Kesalahan apa yang tadi kita lakukan di dalam? Nah, dia pasti punya langsung bilang saya makan Bu. Oh makan, iya. Terus dia bilang kenapa? Pasti ada alasannya nak kamu makan. Saya lapar Bu, tidak konsentrasi kalau makan. Tidak konsentrasi kalau belajar kalau saya lapar. Oh iya pantas gak bisa kok tadi kuliah, kok dulu di situ sampai kemarin. Oh bunyi-bunyi di situ. Nah, baru kemudian kita katakan apakah ini sebuah kesalahan? Nah, iya Bu, saya ini kesalahan. Jadi dengan suara datar seperti itu, anak-anak merasa ini saya diinterogasi, tapi bukan dengan cara dihukum. Tentu ini adalah sebuah langkah teacher managerial yang kita berikan kepada murid. Ini langkah-langkahnya. Lalu setelah itu keyakinan kelas apa? Karena kita sudah ajarkan keyakinan kelas. Kira-kira apa nah keyakinan kelas yang tidak kau tunjukkan dengan gaya sikap makanmu tadi dalam kelas itu? Nah, menurut saya tidak disiplin. Saya tidak. Saya kira demikian. Mungkin nanti ada saya jawab. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,